Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang definisi dan prinsip ekonomi syariah. Kita akan membahas terkait dengan ekonomi Islam, atau yang lebih familiar di Indonesia adalah dengan istilah ekonomi syariah. Antara ekonomi Islam dan ekonomi syariah ini sama saja. Hanya kita di Indonesia ini lebih familiar dengan kata-kata ekonomi syariah daripada ekonomi Islam. Apa yang kita pelajari pada kesempatan kita hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari definisi dulu. Kita akan belajar apa itu ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang prinsip ekonomi Islam. Dua materi ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita yang kedua. Baik, terkait dengan definisi ekonomi Islam, ini dibahas oleh beberapa pakar. Yang pertama dibahas oleh Manulang. Yang pertama dibahas oleh Manulang, yang disebut ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya mencapai kemakmuran. Jadi kata kuncinya adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usaha untuk mencapai kemakmuran. Nah, ini yang memang kita cari dalam kehidupan, karena kemakmuran ini akan menjadikan seseorang atau menjadikan masyarakat selalu mencoba untuk menggapainya. Yang kedua, definisi yang disampaikan oleh Rahmat Sumitro, yang mengatakan bahwa Rahmat Sumitro ini mengatakan tentang hukum ekonomi. Tentang hukum ekonomi. Apa yang disebut sebagai hukum ekonomi menurut Rahmat Sumitro adalah keseluruhan norma. Jadi hukum ekonomi ini keseluruhan norma atau aturan yang dibuat oleh siapa? Dibuat oleh pemerintah atau penguasa. Dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi kalau menurut Sumitro ini, setiap aktivitas ekonomi, setiap interaksi antara manusia dalam kehidupan sehari-hari ini harus diatur dalam bentuk aturan yang jelas, yang tertulis. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan hukum ekonomi. Selanjutnya, definisi yang disampaikan oleh Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan ini mengatakan bahwa
ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi, rakyat. Yang diilhami atau didasari oleh nilai-nilai Islam. Nah, kemudian jadi permasalahan, jadi muncul pertanyaan, terus apa yang disebut masalah ekonomi ini? Masalah ekonomi rakyat ini apa? Nah, dalam kajian ekonomi konvensional, masalah ekonomi ini adalah kelangkaan atau scarcity, dan choice atau pilihan. Ini dalam kaitannya dengan ekonomi mikro. Nah, sedangkan dalam Islam apa yang disebut atau apa yang menjadi masalah ekonomi? Nah, ini beberapa punya perbedaan pendapat, seperti yang disampaikan oleh Muhammad Baqir As-Sadr yang mengatakan bahwa masalah ekonomi itu adalah ketidakadilan atau distribusi kekayaan atau distribusi sumber daya yang tidak merata. Ada masyarakat yang memiliki sumber daya yang melimpah. Ini kalangan orang-orang kaya, punya sumber daya, punya pendapatan yang melimpah. Di sisi lain, ada masyarakat yang sumber dayanya tidak melimpah, sumber dayanya sedikit sekali. Nah, ini berarti masyarakat di kalangan masyarakat bawah, masyarakat miskin, atau masyarakat akar rumput. Nah, ini jadi permasalahan. Atau masalah ekonomi yang lain, mulai dari secara makro, mulai dari pengangguran, mulai dari kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, semua permasalahan seperti itu diselesaikan berdasarkan nilai dan prinsip nilai-nilai dalam Islam. Ini yang disebut ilmu ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan. Nah, kemudian selanjutnya ekonomi Islam menurut Metwali yang mengatakan bahwa yang disebut ilmu ekonomi Islam ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim atau behavior muslim. Nah, muslim ini kategorinya adalah khusus atau dimaksudnya adalah orang yang beriman. Jadi perilaku muslim atau orang yang beriman dalam suatu masyarakat yang didasarkan kepada nas, yaitu Al-Quran dan hadis, serta sumber hukum yang lain seperti yang kita pelajari dalam Islam, bahwa sumber yang lain misalkan ijma dan qiyas. Nah, ini jadi Metwali ini mengatakan bahwa ekonomi Islam ini berkaitan dengan perilaku, bagaimana perilaku muslim. Nah, khusus terutama bagaimana perilaku muslim dalam melakukan kegiatan
ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini kan luas, bisa dalam hal konsumsi misalkan, bisa dalam hal produksi misalkan, atau dalam hal distribusi. Maka kemudian misalkan dalam hal konsumsi, maka bagaimana perilaku muslim, orang yang beriman dalam melakukan kegiatan konsumsi, dalam melakukan kegiatan produksi, dan dalam melakukan kegiatan distribusi. Tentu perilaku muslim dengan perilaku non-muslim dalam konsumsi itu pasti berbeda. Kenapa? Sebab perilaku muslim dalam mengkonsumsi baik barang maupun jasa ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis serta ijma' dan qiyas. Secara sederhana, bagaimana sih Quran mengatur konsumsi misalkan, bagaimana Quran mengatur produksi, dan bagaimana Quran mengatur distribusi. Nah, ini ekonomi Islam menurut Medwali. Baik, dari beberapa definisi ini kita akan mengambil kesimpulan apa yang disebut sebagai hukum ekonomi syariah. Nah, biar kita juga tahu, mata kuliah kita ini adalah hukum ekonomi syariah. Nah, terus apa maksudnya? Apa yang disebut definisi hukum ekonomi syariah ini? Nah, maka kalau kita melihat dari beberapa definisi yang sudah disampaikan di awal tadi, maka hukum ekonomi syariah ini mengatur, yang kita pelajari, hukum ekonomi syariah ini mengatur satu, interaksi atau hubungan manusia dengan sesama, interaksi atau hubungan manusia dengan sesama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, atau kontrak, dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Maka ketika misalkan kita mau melakukan interaksi apapun, sebab manusia ini tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Maka sesungguhnya setiap interaksi ini bisa dalam kategori perjanjian atau kontrak. Dalam ekonomi misalkan bisa jual beli, bisa yang di sini bisa jual beli, ini yang paling mudah bisa kita temui sehari-hari sebenarnya, itu juga perjanjian. Misalkan kita beli sarapan, kita beli makanan, kita beli baju, itu sesungguhnya adalah perjanjian atau kontrak. Misalkan ada utang, nah ini kita kalau misalkan butuh uang untuk membeli sesuatu, atau kita butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka kita biasanya utang kepada orang yang punya uang. Nah, ini juga perjanjian atau kontrak. Nah, kemudian hukum ekonomi syariah ini tidak semua interaksi manusia itu diatur dalam hukum ekonomi syariah, tetapi yang berkaitan dengan benda-benda ekonomi. Jadi objeknya adalah benda ekonomi.
atau komoditas. Nah, ini tidak semua interaksi manusia itu masuk dalam hukum ekonomi syariah, hanya yang berupa benda ekonomi atau komoditas saja yang masuk dalam ekonomi syariah. Berarti setiap interaksi yang ada kaitannya dengan ekonomi itu yang dibahas dalam hukum ekonomi syariah. Kemudian yang ketiga adalah mengatur tentang ketentuan hukum. Jadi dalam hukum ekonomi syariah itu dipelajari ketentuan hukum. Ketentuan hukumnya, ketentuan hukum apa? Yaitu ketentuan hukum atas benda atau objek ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Jadi hukum ekonomi syariah ini ngatur bagaimana interaksi manusia dalam kaitannya dengan benda-benda ekonomi, dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang dituangkan dalam ketentuan hukum. Ketentuan hukum ini berarti bersifat tertulis, ya begitu. Baik, ini pembahasan tentang ekonomi Islam, hukum ekonomi Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip ekonomi syariah. Yang pertama kita bahas menurut Yasir Nasution, prinsip ekonomi syariah itu yang pertama adalah tauhid. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga adalah keseimbangan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kemudian yang kelima adalah pertanggungjawaban. Yang pertama, prinsip ekonomi syariah adalah tauhid. Tauhid ini artinya mengesahkan Allah. Artinya setiap kegiatan apapun tujuannya adalah untuk mengesahkan, untuk beribadah kepada Allah. Jadi walaupun kegiatan ekonomi ini semua bertujuan untuk mengesahkan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ada keadilan. Adil dalam hal ini adil ini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini bermakna adil. Jadi tidak berat sebelah, tidak memihak. Ini berkaitan dengan ekonomi syariah adil. Misalkan kalau dalam kegiatan ekonomi, maka prinsip keadilan ini jadi ruh dalam kegiatan jual beli misalkan, maka harus adil. Tidak boleh memihak, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak saja. Nah, kemudian yang ketiga ada keseimbangan. Artinya bahwa seorang muslim ini harus bisa memberikan keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Mana yang masuk dalam
urusan dunia dan mana yang masuk dalam urusan akhirat. Kemudian kebebasan, sesungguhnya dalam kegiatan ekonomi, setiap kegiatan apapun dalam upaya pemenuhan kebutuhan ini boleh, manusia diberikan kebebasan. Supaya apa? Supaya manusia itu kreatif, punya inovasi, punya gagasan baru dalam pemenuhan kebutuhan. Maka berlomba-lomba untuk menemukan ide, menemukan kreativitas. Tetapi kebebasan ini dibingkai dalam aturan-aturan syariah. Maka tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah. Apa yang sudah dilarang dalam Al-Quran maka hukumnya tetap haram dilakukan. Nah, ini jadi aturan, jadi dasar pijakan bagi manusia, bagi seseorang dalam menemukan ide, dalam mengembangkan kreativitasnya. Yang penting tidak melanggar norma dan prinsip syariah ini. Kemudian pertanggungjawaban. Nah, ini prinsip yang kelima ini, bahwa apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan, maka nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah di hari atau di masa yang akan datang setelah dunia ini, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini berkaitan dengan harta. Kata Allah, kalau berkaitan dengan harta maka pertanggungjawabannya itu lebih berat. Apa yang dipertanggungjawabkan, dari mana harta itu diperoleh. Jadi kita ditanya dari mana harta itu diperoleh. Berarti ini kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Apakah kegiatan ekonomi ini dalam memperoleh harta ini bertentangan dengan syariah, bertentangan dengan Islam atau tidak. Kemudian setelah dapat harta, kemana ditasarufkan? Apakah harta itu hanya disimpan saja, dimiliki secara pribadi, tidak diberikan kepada orang lain? Padahal dalam Al-Quran dijelaskan, dalam harta kita ini terdapat hak orang lain. Maka kemudian Islam punya solusi, ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Nah, ini sebagai bentuk bahwa prinsip pertanggungjawaban itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah nyuruh, memerintahkan umat Islam untuk kerja, misalkan seperti itu. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mencari harta. Dari mana? Kerjanya yang halal. Kalau sudah dapat bagaimana? Kalau sudah dapat, Allah punya perintah zakat, infak, sedekah, wakaf. Kalau zakat ini sifatnya wajib kalau sudah memenuhi nisab. Misalkan gajinya besar, sudah memenuhi nisab, maka wajib zakat. Tetapi kalau misalkan gajinya kecil, terus gimana? Bisa infak, bisa sedekah. Baik, selanjutnya prinsip yang disampaikan oleh Adi Warman Karim. Adi Warman Karim mengatakan bahwa prinsipnya sama: satu, tauhid, yang kedua adil, kemudian yang ketiga nubuwah, kemudian khilafah. Khilafah di sini artinya pemerintahan.
pemerintahan ya. Kemudian yang kelima adalah ma'ad atau hasil. Ini menurut Adi Warman Karim. Nah, tauhid ini tauhid dan tauhidan, kemudian keadilan, nubuwah ini berdasarkan prinsip sifat nabi, mulai dari sidik, kemudian amanah, tabligh, fatonah. Nah, ini bagaimana kesemuanya ini diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi. Baik, selanjutnya menurut Syafi'i Antonio, prinsip ekonomi Islam itu satu, tauhid. Yang kedua, khalifah. Ini artinya bahwa khalifah di sini berkaitan dengan tanggung jawab atau tugas manusia di bumi. Sesungguhnya bumi dan seisinya itu semuanya diperuntukkan untuk manusia. Ini bentuk bahwa manusia itu sebagai khalifah. Kemudian yang ketiga berprinsip ta'awun. Ta'awun ini artinya saling tolong menolong. Bahwa kegiatan ekonomi itu tidak hanya bersifat materi saja, tidak hanya berorientasi materi atau berorientasi profit oriented saja, tetapi juga punya tujuan lain. Salah satunya adalah ta'awun. Jadi tujuannya adalah untuk saling menolong, saling membantu, saling bekerja sama. Kemudian yang keempat adalah maslahah atau utility. Maslahah segala sesuatu yang punya manfaat atau faidah. Maka kegiatan ekonomi ini semuanya harus memberikan manfaat. Nah, maka kalau memberikan manfaat baik secara dalam lingkup kecil untuk diri sendiri maupun manfaat dalam perkembangan atau dalam pengembangan ekonomi atau bagi negara. Kemudian yang kelima adalah tawazun atau keseimbangan. Nah, kemudian bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam ini atau prinsip-prinsip ekonomi Islam ini diimplementasikan. Misalkan tadi kita bahas tentang tauhid. Tauhid ini kaitannya dengan nilai ketuhanan atau nilai ilahiyah. Maka kemudian prinsip dari tauhid ini dalam hal ekonomi dikaitkan dengan bahwa segala sesuatu ini harus halal dan thayyib berdasarkan
akidah atau untuk ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian nilai dari keadilan, misalkan nilai dari keadilan ini bisa bermakna persamaan, sama, bisa bermakna pemerataan. Ini dalam kaitannya dengan harta kekayaan, dalam kaitannya dengan sumber daya alam, pendapatan. Maka kemudian keadilan ini untuk menghilangkan zulm, kezaliman, untuk menghilangkan riba, untuk menghilangkan maisir, untuk menghilangkan gharar dan tadlis. Ini salah satu contoh bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi syariah ini diimplementasikan. Baik, demikian penjelasan kita pada kesempatan hari ini. Kita akan sambung materi kita di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.